Di tengah gegap gempita kota, kereta api menjadi nadi transportasi Indonesia. Ratusan perjalanan dilakukan setiap hari, membawa orang dari satu kota ke kota lain, menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi. Namun, di antara kereta-kereta yang sibuk itu, ada satu yang istimewa. Ia tak membawa penumpang yang tergesa mengejar waktu, dan bukan pula gerbong penuh barang dagangan. Kereta ini membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, ilmu pengetahuan. Setiap kali deru mesinnya terdengar di stasiun kecil, anak-anak sudah berlarian menuju peron. Mereka tahu, hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah hari kedatangan kereta perpustakaan. Sebuah perjalanan panjang, melintasi sawah, jembatan, dan perbukitan, demi menyebarkan buku dan harapan ke desa-desa di tepi rel. Kereta perpustakaan ini mulai beroperasi pada awal tahun 2000-an. Gagasan ini lahir dari keprihatinan para pegawai PT Kereta Api Indonesia dan Perpustakaan Nasional, yang menyadari bahwa di banyak daerah, perpustakaan umum terlalu jauh dijangkau oleh anak-anak. Jalan yang sulit, fasilitas terbatas, dan harga buku yang tidak murah membuat banyak keluarga di desa sulit mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas. Akhirnya, sebuah gerbong tua dimodifikasi menjadi ruang baca bergerak. Rak buku dipasang rapat di sepanjang dinding, meja-meja kecil disediakan untuk membaca, dan ada pojok khusus untuk anak-anak mendengarkan dongeng. Koleksi bukunya beragam, mulai dari buku sekolah, ensiklopedia, buku cerita rakyat, hingga komik edukatif yang disukai anak-anak. Kereta ini tak hanya menjadi sumber pengetahuan, tapi juga simbol kepedulian. Ia menunjukkan bahwa belajar tak harus menunggu fasilitas datang, fasilitas bisa dihadirkan, bahkan bergerak mendatangi mereka yang membutuhkan. Kereta perpustakaan memiliki rute yang terjadwal dengan cermat. Setiap bulan, ia mengunjungi stasiun-stasiun kecil yang jarang ramai, seperti di pedalaman Jawa Barat, desa-desa pesisir Jawa Tengah, dan sebagian jalur di Jawa Timur. Setiap pemberhentian biasanya berlangsung 2 hingga 3 jam. Dalam waktu singkat itu, pustakawan harus menyiapkan buku, mengatur antrian peminjaman, dan membimbing anak-anak memilih bacaan yang sesuai. Kadang, perjalanan ini harus menghadapi cuaca ekstrim. Hujan deras membasahi rel, atau panas terik membuat udara di dalam gerbong terasa pengap. Tapi semangat para pustakawan tak pernah surut. Mereka percaya, setiap buku yang dibaca adalah benih pengetahuan yang akan tumbuh di masa depan. Begitu pintu gerbong dibuka, dunia baru pun terbentang. Anak-anak langsung mencari buku favorit mereka, duduk bersila di lantai atau bersandar di meja baca. Suara halaman buku yang dibalik, tawa kecil saat menemukan cerita lucu, dan mata yang berbinar saat melihat gambar berwarna, memenuhi suasana gerbong. Para pustakawan sering mengadakan sesi membaca bersama. Mereka duduk melingkar, bercerita tentang kisah Nusantara, pahlawan nasional, atau cerita rakyat yang syarat pesan moral. Kadang, di sela-sela itu, diadakan lomba menggambar atau menulis singkat untuk melatih kreativitas. Bagi sebagian anak, ini adalah pertemuan pertama mereka dengan buku bergambar. Ada yang menyalin isi buku ke buku tulis mereka, takut jika tak sempat membacanya lagi sebelum kereta berangkat. Setiap detik di dalam gerbong menjadi pengalaman berharga yang mereka simpan di hati. Dampak kereta perpustakaan terasa nyata di setiap desa yang dikunjunginya. Anak-anak mulai terbiasa membaca di waktu luang. Banyak di antara mereka yang kemudian meraih prestasi di sekolah, bahkan di tingkat provinsi. Ada yang bercita-cita menjadi guru, penulis, atau ilmuwan, mimpi yang mungkin tak pernah muncul tanpa pertemuan mereka dengan buku. Orang dewasa pun merasakan manfaatnya. Mereka meminjam buku keterampilan seperti beternak, bercocok tanam, atau membuat kerajinan tangan. Beberapa usaha kecil di desa berawal dari inspirasi yang didapat dari buku-buku itu. Kereta ini bukan hanya membawa pengetahuan, tapi juga membuka peluang. Meski teknologi semakin maju dan informasi kini dapat diakses lewat ponsel, kereta perpustakaan tetap memiliki tempat istimewa. Bagi daerah yang jaringan internetnya terbatas, buku fisik masih menjadi sumber belajar utama. Rencananya, akan ada penambahan rute baru ke daerah-daerah yang belum pernah dijangkau. Beberapa gerbong juga akan dilengkapi komputer dan proyektor untuk pembelajaran multimedia. Harapannya, kereta ini bukan hanya menjadi pengantar buku, tapi juga pengantar mimpi, pembuka wawasan, dan pengubah nasib generasi muda. Kereta perpustakaan adalah bukti bahwa pengetahuan bisa datang dengan cara yang tak terduga. Di balik deru mesinnya,
Ada dedikasi, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Seperti rel yang memanjang tanpa akhir, perjalanan ilmu pengetahuan pun tak pernah berhenti. Setiap perhentian adalah awal dari petualangan baru bagi para pembacanya.